Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad yang saya hormati, mohon penjelasan tentang minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini ayat Quran, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu apa? Yang ditahan itu tiga. Ditahan tangan, jangan sampai memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Karena biasanya orang kalau marah, memukul pipi, menarik rambut. Itu marah. Tapi kalau udah marah sekali, pipi orang pula dipukul. Jadi itu makna menahan. Yang ditahan itu tiga. Pertama, tangan jangan menarik rambut, memukul pipi. Mulut jangan sampai mencaci maki, sumpah serapah. Hati jangan sampai ada berkata dalam hati, mengapalah Tuhan ini tak adil. Nah itu. Jadi tahanlah dengan sabar, tiga yang ditahan. Tahan tangan, tahan lidah, tahan hati. Setelah mampu itu ditahan, baru wassalah, sholatlah. Sholat apa? Sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya tak usah disebut di mulut. Usolli sunnatal hajat, tapi hajatnya dalam hati, minta supaya diberikan Allah kesabaran. Karena pergi pun kita ke rumah sakit yang di Jalan Ahmad Yani, ada di situ psikiater. Kalau kita setel Pak Dokter Darusman, pergi pun kita ke beliau, nanti tetap dia tuliskan resep, dikasihnya obat. Habis makan obat itu kita tidur. Nanti begitu kita bangun, kumat dia lagi. Kita makan lagi. Akhirnya hidup kita hanya untuk tidur. Saya tidak menyalahkan orang. Saya pun sampai hari ini ke dokter. Tapi kita kalau pergi ke psikiater, psikolog, mereka tetap mengatakan ya sesuai dengan agama masing-masing. Artinya tetap berserah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak sholat sunat. Pagi sholat duha. Sempatkan dulu sholat duha 2 rakaat sebelum berangkat. Kalau Bapak Ibu berangkat jam 7 dari kota Pekanbaru ke kantor, sudah bisa sholat duha. Tapi katanya sholat duha jam 9 Pak Ustaz. Jam 9, jam 10 waktu afdal. Tapi duha sudah bisa dilaksanakan sewaktu dengan maghrib. Mudah cara mengukur sholat duha itu, asal sewaktu dengan maghrib. Maksudnya kalau maghrib di Pekanbaru jam 6.30, maka jam 6.30 pagi sudah bisa sholat duha. Bedanya dengan isyraq, kalau cukup 3 unsur namanya isyraq. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat dia, itu namanya sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Biasa dulu kita buat Sabtu subuh di An-Nur. Tapi kalau tidak cukup 3 rukun, sholat subuhnya di rumah. Karena COVID, tak COVID pun di rumah juga. Kemudian tak ada berzikir sampai terbit matahari. Jam 6.30 dia sholat sunat, namanya sholat sunat duha. Sholat sunat duha ini waktunya terbentang sampai 15 menit menjelang zuhur. Waktu zawal, tergelincir matahari itu tak boleh lagi sholat. 3 waktu yang tak boleh sholat: terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Karena itu dulu waktu yang dipakai oleh kafir musyrik untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham. Nah ini tentang sholat. Jadi kalau kebetulan malam mau tidur, sholat witir. Sebelum tidur malam, paksa-paksakan sholat witir. Supaya sebelum tidur tuh kita berwudu. Kalau saya beramal itu, karena saya termasuk orang yang tidak terlalu rajin macam ustadz-ustadz yang kiai-kiai, tuan-tuan guru. Jadi saya selalu membuat satu amal tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ada guru mengatakan berwuduklah sebelum tidur, sholatlah sebelum tidur, bacalah ayat awal Al-Baqarah, ayat kursi dengan ujung Al-Baqarah. Saya buat sekali lalu. Jadi sebelum tidur wuduk dulu,
sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Rakaat kedua baca ayat kursi Allahu la ilaha qayyum la ta'udzu sampai habis. Rakaat ketiga baca ujung yang biasa kita baca tahlil lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, jadi sekali lalu tiga-tiganya dapat, wuduknya dapat, sholatnya dapat, 3 ayat tadi dapat. Kalau kita sudah terbiasa begitu, jadi otomatis pas mau tidur malam pasti kita berwuduk, sholat sunat. Kalau sudah kita laksanakan, baru terasa ringan. Kalau tak kita laksanakan, terasa berat. Macam ada yang belum kita laksanakan. Buat terus sampai bak kata pepatah, Allah bisa karena biasa.